terakhir yang kita bahas adalah tentang mengenai syarat-syarat. Ya. Syarat-syarat jama' taqdim salasah. Syarat-syarat jama' menjama' taqdim itu ada 3. Dan jama' salat itu dibolehkan bagi seorang musafir. Ya, dibolehkan bagi seorang musafir. Wa yajuzu lil musafir safaran tawilan mubahan. Boleh bagi seorang musafir yang safarnya jarak jauh, safar mubah, dia boleh yakni maksudnya dia boleh untuk ayajma' baina salatai zuhr wal asr, untuk menjama' menggabung salatnya antara zuhur dan asar, baik secara taqdim ya dimajukan atau ta'khir atau akhirkan. Ya, fi waqtin ayyihima syaa wa yajma' baina salatai al-maghrib wal isya. Demikian juga menjamak salat maghrib dengan isya, baik di taqdim maupun di ta'khir. Ya. Adapun jamak taqdim itu ada 3. Yang pertama, ayabda bidzuhr qabla al-asr, memulai dengan salat zuhur sebelum salat asar, salat maghrib sebelum salat isya. Ya. Nah, falau aksun ka'an bada'a bil 'asr qabla dhuhri masalan lam yasih. Kalaulah memulai dengan salat asar sebelum salat zuhur misalkan, maka itu tidak sah salatnya. Kalau posisinya itu adalah menjamak taqdim. Paham tuh? Ya, kalau jamak taqdim maka dia harus tertib. Ya, tidak boleh lebih dahulu asar itu jangan didahulukan. Ya, sebelum salat zuhur. Ya enggak? Terus yakni wa yu'iduha ba'daha in arada al-jam'. Ya. Wa yu'iduha, dan dia mengulanginya ya, setelahnya jika dia menghendaki menjamak salat. Wa tsani niyatul jam'i. Niyatul jam'i yaitu niat jamak salat awal salatil ula, yaitu di awal salat yang pertama. Niatnya di salat yang pertama, di awal salat yang pertama. Bi an taqtarina niyatal jam'i bi taharrumiha, yaitu dengan mengiringi niat jamak itu ketika takbiratul ihram. Fala yakfi taqdimu ala taharrum wala ta'khir wa 'ani salam min al-ula. Wa tajuzu fi athnaiha ala adhar. Ya. Nah, maka tidak cukup mendahulukan niat jamak itu di atas takbiratul ihram, dan juga tidak boleh mentakhirnya dari salam salat yang pertama. Wa tajuzu fi asna'iha 'ala al-adhar. Nah, namun boleh meniatkan menjamak salat di dalam pertengahannya. Ya, salat zuhur, Allahu Akbar, dan sudah takbiratul ihram, maka di situ dia selama di pertengahan salat dia boleh meniatkan jamak salat dengan salat asar. Ya. Jangan pas udah salam salat zuhur, oh iya saya mau safar, berarti jamak saya salat asar. Nah, ini layas, tidak sah salatnya. Yang ketiga, al-muwalah bainal ula wa tsaniyah. Muwalah, al-muwalah itu berkesinambungan antara salat pertama dengan salat yang kedua. Ya, dan tidak boleh bi alla yatul al-faslu bainahuma. Tidak boleh adanya faslu bainahuma.
ya, bi alla yatul fasl bainahuma. Yani tidak ada jeda yang panjang di antara keduanya. Ya, bi alla yatul ini al-fasl bainahuma. Fa in tala urfan walau bi'udrin, ya, meskipun apa? Meskipun itu dengan uzur seperti naum, tidur, ya. Wajib ta'khiru salatani ila waqtiha. Maka kalau ada jeda itu harus menunggu salat yang kedua itu sampai pada datang waktunya. Dan tidak berpengaruh fil mu'alah, yaitu berkesinambungan antara kedua salat yang dijama itu adanya faslun yasirun urfan, itu adanya jeda yang apa namanya, yang sebentar, ada jeda sedikit menurut uruf, ya, menurut adat kebiasaan. Misalkan minum kan sebentar apa lama? Kecuali kalau minumnya itu kayak capung. Tetes atau kayak kucing gitu, jilat. Kalau antum minumnya langsung ditenggak, ini 1 gelas habis, 1 galon bahkan habis. Nah kalau makan ya jelas lama, ya, makan jelas lama. Apalagi makan apa itu? Makan daging yang alot itu. Setengah jam. Nah kalau yasir itu tidak apa-apa. Tapi kalau panjang jedanya, ya, maka tidak boleh menjamak sholat. Ya, tidak boleh menjamak takdim sholatnya itu. Ya, jadi ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka Ta'ala, syarat yang ketiga adalah al-muwalah, yaitu berkesinambungan antara salat yang pertama dengan yang kedua, bersambung, ya, tidak ada jeda. Yang kemudian berikutnya, wa amma jam'u ta'khir fayajibu fi ayakuna bi niyatil jam'i. Adapun jama' ta'khir maka wajib di dalamnya adanya niat dengan niat jama', adanya niat jama'. Wa takunu niyatu hadhi fi waqtil ula, dan niat di dalam jama' ta'khir juga terletak di dalam waktu salat yang pertama. Wa yajuzu ta'khir wa ila yabqa min waqtil ula zamanun walau ibtida'at fihi kanat ada. Dan boleh mentakhirnya sampai kepada ayyabqa min waqtil ula, ya, sampai pada tersisanya waktu daripada salat yang pertama, ya. Wala yajib fi jam'i takhir tartib, dan tidak wajib di dalam jama' takhir itu tertib. Ya, misalkan salat zuhur ditarik ke salat asar, maka tidak wajib. Yakni harus salat zuhur dulu baru salat asar. Ini tidak wajib. Wala mualah. Ya, jadi tidak ada kewajiban untuk bermualah juga, berkesinambungan. Wala niat jam'i ala sahih fi tsalatsa. Nah, dan demikian juga niat jama' menurut pendapat yang sahih. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian apakah menjamak salat itu boleh? Apakah menjamak salat itu boleh bagi siapa? Bagi orang yang hadir, lil hadir. Bagi orang yang hadir. Apakah itu boleh? Naam ikhwah.
Orang yang hadir itu boleh. Orang yang hadir ini orang yang mukim. Ya, yang mukim. Itu boleh menjamak sholat. Boleh menjamak sholat. Tapi kapan waktunya? Nah, ada waktunya. Ya. Jangan sholatnya dijamak terus. Ya. Dijamak terus. Wah, ini kok ada 2? Ini apa aja nih? Ini apa nih? Ini? Tuh, beli 2. Yang goceng. Oh, yang goceng. Oh, suruh nyobain. Recommended. Berarti ini apa namanya? Apa? Hah? Kalau nyobain kalau di Hah? Tester. Kata abangnya itu suruh. Waduh. Gratis itu dari abangnya. Ih, ketan ini isinya ya. Ini pilih ketan. Tapi lemes banget. Kayaknya banyak terigunya. Nah, ini baru recommended nih. Ini di kotak. Ini mah beda. Hah? Enak ini? Masa? Tapi rasanya ini sih ketan. Coba kalau yang kacang coklat. Nggak ada ya? Ada. Hah? Iya. Ini. Namanya goceng ya. Ini bukan odading. Sama? Bangunin. Baik, ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Bagi seorang mukim itu boleh jamak. Ya, lil mukim, lil hadir. Ayajma'a bainahuma. Bagi seorang mukim, ya lil mukim, dia boleh menjamak di antara 2 salat. Dia boleh menjamak antara 2 salat. Maghrib dengan Isya. Zuhur dengan Asar. Ya.
Yaitu fi waqtil matari. Namun ada waktunya. Ya, bukan main jama' aja ente. Ada waktu. Kapan? Bolehnya menjamak di antara dua salat bagi seorang yang mukim. Kayak bau minyak tanah. Kapan? Bang tahu? Ini kemarin kan pembahasannya murojaah aja nih. Ada yang komen gulanya sampai ke hidung itu. Kok bisa? Mungkin hidungnya juga mau. Yang tidur kelihatan ke semua seluruh dunia. Serius? Sama bapak main ente kelihatan. Wow, si Sulaiman tidur ternyata. Sorot. Gula. Tinggal nungguin donatnya Bang Burhan. Kapan tadi? Ketika hujan. Fi waqtil matar. Terus yang kedua? Ketika marad. Ya, ketika sakit. Ya. Ketika seseorang itu sakit, maka dia boleh menjamak antara dua salat. Kenapa? Karena ada masyaqqah. Ya. Karena adanya masyaqqah, yaitu kesusahan ataupun kesulitan. Bagaimana? Di dalam riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi, Nabi SAW memberikan rukhsah kepada siapa? Lil mar'atil mustahadah. Itu bagi seorang wanita yang istihadah. Rukhsah laha rukhsah laha an tajma' baina salataini. Itu beliau memberikan rukhsah
Ya. Bukan rukhsah. Rukhsah memberikan rukhsah kepada wanita tersebut antajma'a baina salataini. Jadi rukhsah laha antajma'a baina salat. Yaitu memberikan rukhsah kepadanya untuk menjama' dua salat. Sedangkan istihadah itu adalah bagian daripada sakit, ya. Bagian daripada sakit. Tapi ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita akan fokus di dalam jama' matar. Al-jam'u fil matari. Yani jama' ketika hujan. Perlu diketahui, ya, mengenai hukum menjama' salat lil matari, yaitu ketika hujan. Diperhatikan. Catat. Ba'da ta'lim aw dars sa'utikum as'ilatan katsirat. Nah, bolehnya menjama' kedua salat ketika hujan itu adalah mazhabnya para jumhur. Ya. Baik Malikiyah, baik Syafi'iyah maupun Hanabilah. Dan bahkan ada yang menyatakan ijma' akan bolehnya menjama' matar. Yaitu ketika hujan. Yani ketika hujan. Tapi maka dikatakan wa yajuzu lil hadir ay al-muqimu fi waqtil matari ay jama' bainahuma. Boleh bagi seorang yang muqim untuk menjamak salatnya ketika hujan. Yaitu antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. La fi waqti tsaniyah bal wa fi waqtil ula minhuma. Ya, bukan pada salat yang kedua, tapi di dalam salat yang pertama hujannya. Ya. In balal mataru a'la thawbi wa asfalan na'li. Tapi ada ketentuan kapan dibolehkannya menjamak ketika hujan, yaitu ketika membasahi pakaian dan bagian bawah sendal. Jangan baru gerimis ente udah jamak, ya. Baru gerimis sudah dijamak. Salah. Ya. Paham? Baik. Dikatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Hisni, Syekh Abu Bakar Al-Hisni di dalam Kifayatul Akhyar, yani yajuzu lil muqim al-jam'u bil matari fi waqtil ula min adh-dhuhri wal 'asri wal maghrib wal isya 'ala sahih. Boleh bagi seorang mukim untuk menjamak salat di waktu ketika hujan itu turun, di waktu ya, menjamak salat ketika hujan, ya, di dalam hujan di waktu awal salat yang pertama. Misalkan zuhur dengan asar, ya, hujannya itu di waktu zuhur, ya. Waktu zuhur. Kemudian maghrib dengan isya, hujannya di waktu maghrib. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa qila yahtassu dzalika bil maghrib wal isya lil masyaqqah. Namun ada juga pendapat yang mengkhususkan bolehnya menjama' matar itu di waktu salat maghrib dan isya. Karena apa? Lil masyaqqah. Karena adanya kesusahan ataupun kesulitan.
Ya. Berhubung jarak antara salat maghrib dengan salat isya itu sebentar. Nah, wa hadza bi syurtin, akan tetapi hal ini dengan syarat antaqa salatu fi mawdu'in ya law sa'a ilaihi asabahu al-matar wa tabattal thiyaba waqta as-sarar rafi'i wa nawawi ala dhalika. Nah, namun dengan syarat salat yang dia kerjakan itu pada di dalam di suatu tempat ya, yang kalau dia berjalan dari rumah menuju tempat sholat itu asabahul matar, dia itu terkena air hujan, kehujanan namanya, dan membasahi pakaiannya, ya, membasahi pakaiannya, ya. Jadi sholat yang memang antum berjamaah di suatu tempat, di masjid dan lain sebagainya. Bukan orang yang sholat di rumah, dia menjamak motor, nggak boleh. Ya, ya sih. Akan tetapi di masjid atau di satu tempat yang dia mengharuskan keluar dari rumahnya menuju ke tempat sholat tersebut. Kemudian ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, jadi syaratnya itu ketika dia menuju tempat salat kemudian tiba-tiba hujan yang dapat mengakibatkan pakaiannya itu basah. Nah, ini maka boleh ya dia menjamak salat tersebut. Nah, Imam Rafi' dan Imam Nawawi secara ringkas mereka berpendapat itu dibolehkan yang menjamak matar wa in kana al-matar qalilan idza balatha, meskipun air hujan itu sedikit, ya. Air hujan itu sedikit yang turun idza balatha, kalau apabila pakaiannya itu bisa basah dengan air hujan. Nah, hal ini adalah berdasarkan kepada hadis Nabi tentang al-jam'u bil matari yaitu marahu Al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, yani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati 8 jami'an wa 7 jami'an adh-dhuhra wal 'asr wal maghrib wal 'isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di Madinah itu 8 rakaat seluruhnya jami'an wa 7 jami'an, ya, kemudian 7 semuanya, adh-dhuhra wal 'asr wal maghrib wal isya, ya, kemudian wa 7 dan 7 bagian itu jami' adh-dhuhra, ya, jadi untuk semua waktu salat baik zuhur, asar, maghrib maupun nah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat di Madinah. Yani salat di Madinah dengan apa? Taib. Wa kama yajuzul jam'
baina dhuhri wal asr, sebagaimana dibolehkan menjamak salat di antara zuhur dan asar. Itu antara Jumat dengan asar. Thumma idza jam'at bit taqdim fa yashtarat fi dhalika ma syurita fi jam'i safar. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim min ghairi khaufin wala safarin. Wa fi riwayat Muslim min ghairi khauf wala safar. Bagaimana dibolehkannya menjama antara zuhur dan asar, kemudian Jumat dengan asar. Thumma idza jama'a bit taqdim wa yashtarat fi dhalika ma syarita fi jam'i safar. Nah, namun apabila dia mau menjama takdim, maka syaratnya itu adalah wa yashtarat tahaqqu wujudil matar fi awalil ula wa awalil thaniyah wa kadha yashtarat aidan wujuduhu 'inda salam min al-ula 'ala sayl ladhi qata bihi al-arafiyun ala iraqiyun wa qila la yashtarat wa naqala al-imam an mu'adham al-ashab wa la yashtarat wujudu fi ghairi hadhihi al-ahwal thalathah. Kenapa? Nah, ala kulli hal bahwasanya disyaratkan pula betul-betul tahaqqaqa wujudul matar. Adanya air hujan itu betul-betul nyata. Jangan dibuat-buat. Ya, tapi nyata air hujan. Benar-benar lagi hujan gitu. Bukan prasangka wah teduh nih kayak mau hujan. Enggak bisa. Ya. Mendung nih. Hah? Mendung ya. Hujan, jamak aja. Belum hujan. Belum. Tapi ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Nah, ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Nah, jadi bolehnya al-jam'u bil matar, jama' apa itu? Jama' ketika turunnya air hujan. Itu adalah pendapatnya jumhur, ya, para kemudian diantara dalil kani marwahu Imam Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asr wal maghrib wal isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin faqila li Ibni Abbas ma arada ila dhalik qala arada an la yuharrija ummatahu. Ini hadis marwahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam yani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asr wal maghrib wal isya. Yaitu menjama' antara maghrib dengan baina dhuhri wal isya wal asr, kemudian antara maghrib dengan isya di Madinah min ghairi khaufin wala matar, tanpa ada sebab, baik itu sebab apa namanya?
min ghairi khaufin wala matar, tanpa sebab ada rasa takut dan juga adanya turunnya hujan. Ya. Kemudian faqila li Ibnu Abbas ma arada ila dzalik wala arada al harij ummatahu. Kemudian dikatakan pada Ibnu Abbas ma arada ila dzalik. Apa yang Nah, kemudian yang kedua, dalil yang kedua. Tadi yang ditanyakan pada Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas mengatakan al-rada, beliau menginginkan supaya tidak memberatkan salah seorang di antara umatnya, marwah Muslim. Ya. Nah, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala. Nah, ini adalah jama' mengenai seputar jama' di dalam ketika turunnya hujan. Kemudian khas sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala. Kita akan beranjak kepada pasal berikutnya. Pada hadis yang kedua belum ya? Hah? Hadis yang kedua belum disebutin ya? Baik. Yani athar para salaf terdahulu. Ya, hadis dulu baru asar. Ya. Yani an Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sab'an wa samaniyan. Yes. 7 atau 8 hari. Adzuhur wal asr wal maghrib wal isya. Ya. Wa ayyub la'alfi lailatul mutirah. Ya. Nah, kemudian dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim masih dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ya 7 sampai 8 rakaat adzuhur wal asr, bahkan salat zuhur, asar, maghrib wal isya. Faqala ayyub la'allahu fi lailatin mutirah qala asa.
Namun kemudian ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, yakni untuk berikutnya adalah fasal syara'id wujubis jum'ah sab'atu asya, ya, di mana ada syarat-syarat dan kewajiban yakni melakukan salat Jumat. Fadol, ada yang ditanyain silakan. Kalau tadi dalam yakni yang diriwayatkan Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah 7 sampai 8. Adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wa isya. Kemudian zuhur, asar, maghrib dan isya. Faqala Ayub, kemudian Nabi mengatakan la'allahu fi lailatin mutirah. Yang mudah-mudahan itu adalah di malam di waktu hujan, ya. Apa namanya, malam di waktu hujan. Qala asa, ya, mudah-mudahan. Ya, kemudian dilakukan juga oleh Ibnu Umar dari Nafi', mengatakan Ibnu Umar kana idza jama'a udah lah nih tanyain. Silakan dilayangkan pertanyaannya, ya. Kalau misalkan di suatu masjid kan sering tuh hujan deras, Ya. tapi imamnya nggak sholat jamaah gitu, nah terus kita Ya kita jamaah boleh. boleh kan? Ya. Tapi antum pergi apa di masjid aja? Pergi atau di masjid aja? Di masjid ya. Maksudnya sholat, ya kan? Nyata dia tinggal di masjid gitu maksudnya. Iya, enggak, maksudnya biasa di masjid itu kan, habis sholat maghrib dia enggak pulang. Gitu contohnya. Ada niat jamaah nih pas maghrib, nah pas kita selesai sholat maghrib hujan selesai gitu. Oh, enggak apa-apa. Oh terus jamaah. Kan jalannya becek. Berarti kalau kayak ojol gitu kan, misalkan hujanan tuh, mau sholat maghrib kan basah, Iya. jadi nanti aja di rumah gitu, bisa berarti pas waktu. Nggak bisa tuh mah. Nggak bisa. Ya kalau jarak safar ya bisa. Jarak safar bisa. Maghrib misalkan dari sebelum maghrib hujanan gitu, sore jam 5. Iya. Maghrib ini kan basah, rumah masih jauh kan, jadi nanti aja sholat maghribnya di rumah aja, nyampe rumah jam 8-an gitu. Iya. Ini sholat maghrib di rumah bisa ya? Itu ditakhir. Iya. Kan? Dengan sebab perjalanan. Saya belum nyampe safar. Iya. Kalau jalan kan banyak masjid.
Tapi basah bajunya. Mhm. Ya? Kalau buat perempuan gimana Ustaz? Perempuan kenapa? Kan dia sholatnya di rumah ya. Mm-mm. Berarti dia nggak boleh jamak. Enggak bisa kan, harus di satu tempat yang dia memerlukan apa? Keluar ke masjid itu. Kalau di rumah baik, enggak hujan-hujanan kan? Ada lagi? Kalau Hmm? punya ini kan, punya payung, Payung. tapi tetap Mau syarab mau safi. Hmm? kopi. Ron. Ayo. Nah, perlu diperhatiin lagi nih. Di dalam jamak mator disyaratkan pula adanya hujan itu di awal kedua salat. Ya. Dan tidak cukup keberadaannya fi asna'il ula. Tidak cukup untuk bolehnya di jamak. Enggak boleh. Kalau fi asna'il ula minhuma. Kalau di واشترط
أيضا وجوده عند السلام من الأولى سواء استمر المطر بعد ذلك أم لا. Jatuh kitabnya. Ada lagi yang ditanyain? Jam 9 kita selesai. Alhamdulillah. Biasanya sampai malam. Ya, Pak Haji silakan bertanya. Kalian ada ditanyakan. Biasanya baru mulai. Insyaallah untuk kedepannya kita pada maghrib. Ya, ini juga udah telat sudah. Badal maghrib insyaallah. Tiap kajian badal maghrib insyaallah. Mana itu ya tadi ya? Yang perlu perhatikan lagi nih, ya maksudnya hujan itu adanya di awal sholat, di antara kedua sholat. Tidak cukup keberadaan hujan itu, tidak mencukupi keberadaan hujan itu kalau fi asna'is sholat, fi asna'il ula, artinya di dalam pertengahan sholat pertama, nggak berlaku. Ya, misalnya lagi sholat maghrib, Allahu Akbar, tiba-tiba hujan, nggak berlaku itu. Dan tidak wa yushtarat aidan wujudu inda salam minal ula. Sawan istamara al-matar ba'da dhalika am la wa takhtassu rukhsat al-jam'i bil matar bil musalli fi jama'atin di masjid aw ghairihi, ya. Ya sama saja, kemudian juga disyaratkan pula keberadaannya itu ketika salam dari salat yang pertama. Ya. Kemudian dikhususkan rukhsah jama' matar pada orang yang salat fi jama'at di masjid, yaitu orang yang salat berjamaah di masjid atau ghairihi, ataupun di selainnya dari tempat berjamaah, ya, ba'id urfan, yang jauh secara uruf, wa yata'adda dhahibu lil masjid aw ghairi min mawadhi'il jama'ah bil matar fi tariqihi, ya. Dan nah, kemudian di dalam penjelasan Abu Bakar Al-Hisni, wa ishtarat tahaqqaq wujudul matar, yakni disyaratkan, wa ishtarat disyaratkan ya, jadi disyaratkan adanya hujan itu di awal waktu sholat pertama dan awal waktu sholat kedua, ya. Wa kadza ishtarat aidan wujuduhu inda salam minal ula ala sahih. Dan disyaratkan pula keberadaannya itu ketika salam. Jadi sholat yang pertama menurut pendapat yang sahih.
Demikian pula disyaratkan keberadaannya ketika salam dari salat yang pertama menurut Nah, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika udah ya. Asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safar terus nginep di suatu tempat apakah masih berlaku untuk menjamak salat di tempat tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama dia sebagai musafir maka dia boleh untuk menjamak dan mengqasar salat. Namun ada pendapat para ulama juga yang menyatakan jika seorang itu sudah sampai di tempat safar, dia boleh mengqasar salat namun tidak harus menjamaknya. Wallahu a'lam bishawab. Salatul Isya. Isya.